قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند الفشة أمتي فله أجر شهيد أو جاء بالحديث. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama mengharap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita, memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib dengan berjamaah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat maghrib dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini bukan karena kita ini longgar ini, juga bukan karena ini sehat, tidak watuk, bukan karena kita punya uang, bukan karena dekatnya rumah kita dengan masjid. Tidak, ini semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah. Oleh karena itu hadirin, kalau ini kita ini merasa bahwa ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena dekatnya rumah kita, bukan karena longgarnya waktu kita, karena ini pertolongan Allah, maka bagaimana akan ada rasa syukur dalam diri kita kepada Allah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah sendiri yang mulia. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Daud alaihissalam diperintahkan dengan seluruh keluarganya. Bagaimana diperintahkan untuk beramal, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan bersyukur. I'malu ala ali Daud syukura, beramal wahai kaum keluarga Daud dengan syukur. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengamalkan agama ini bukan karena semangat-semangatan, bukan malas-malasan juga bukan, tapi bagaimana kita rasakan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan agama seluruhnya. Ini bagaimana kita jalankan dengan bersyukur. Insyaallah hadirin, insyaallah. Karena dengan bersyukur ini hadirin, ini ulama mengatakan ini akan menjaga nikmat yang sudah ada dan akan menjemput nikmat yang belum datang. Ini dengan bersyukur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau dengan ada rasa syukur, maka ada saja caranya untuk mencari-cari, untuk menambah-nambah, untuk menjaga dan merawatnya. Kalau orang itu dikasih sepeda ontel, kok syukur dengan sepeda ontel ini, maka dia akan rawat apa kekurangannya, itu dilengkapi. Akhirnya kalau ditumpah itu melintir, mudah. Suara klotok-klotoknya apa ini dirawat, akhirnya jadi enak. Demikian juga kalau orang mensyukuri rumahnya, ini kalau rumahnya ini bocor gentengnya, maka cepat-cepat diawasi tempat bocornya mana. Akhirnya ditambah bocornya, ketika hujan sudah tidak bocor lagi. Temboknya ada bentek sedikit saja sudah hatinya ikut bentek. Ini karena apa? Karena rasa sayang, rasa senang, dia akhirnya merawat. Dia syukur pada istrinya, maka istrinya pun dirawat. Sampai kalau ngeluh sedikit saja, ada apa istriku? Mana ya saya? Dipuji-puji, dirawat, carikan obat. Tapi kalau orang itu sudah tidak syukur aja, namanya orang tidak syukur. Wah, kita ini kok dikasih istri kok jongos. Nah,
rumahnya cantik ya enggak cantik. Maka carikan pinjaman sepeda motor, akhirnya digas keras. Ketika ada polisi tidur digias supaya jatuh. Ini karena tidak syukur. Tapi kalau orang itu ada rasa syukur, maka ada satu jalannya untuk merawatnya. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan syukur ini adalah kunci untuk dikekalkannya nikmat dan akan menjemput nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu syukur pada nikmatku, maka aku akan tambah nikmat bagimu. Tapi kalau kamu ini kufur atas nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya adabku adalah sangat pedih. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat agama ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita tanamkan rasa dalam hati kita ini dan kita aplikasi dalam kehidupan, bagaimana kita syukuri semua. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Niat amal agama. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala, sesungguhnya 24 jam kehidupan ini akan ada nilainya agama apabila kita ini mengetahui caranya atau kita ini mengetahui ilmunya. Kita di masjid ini amal agama, di rumah amal dunia bukan. Kita di masjid di amal agama, di rumah pun juga ada nilainya amal agama. Bahkan ngeloni bojo ini ada nilainya amal agama niku ngerti ilmu ini. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu jadi kewajiban seluruh orang Islam, laki-laki maupun wanita. Maka bagaimana tambah hari, tambah usia kita merasa bangga, senang, umurku sudah sekian. Yang kita pikirkan kita rubah. Tambah hari, tambah usia kita, tambah banyak kepahaman kita tentang agama. Insyaallah hadirin. Sehingga kita datang ke sawah ada nilainya agama. Karena apa? Ke sawah bukan bagaimana panen yang banyak, bukan bagaimana menambah sawahnya, bukan. Tapi ke sawah bagaimana ada nilainya amal agama. Karena yang diperintahkan di situ talabul halal fardhu, mencari rezeki yang halal itu fardu. Yang lakoni wajib, lakoni perintah inilah yang berpahala. Maka di situ nanti kita pakainya cocok tanam, kita tanamkan bahwa dikabarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menanam tanaman, maka ini tanaman ini dimakan ulang ataupun dimakan hewan atau dimakan manusia, semua itu ada nilainya sedekah. Jemaah yang mulia, dan semua yang kita tanam nanti bertasbih, nilainya tasbihnya tanaman ini diberikan yang menanam, sehingga nanti kita di sawah itu penuh dengan mendapatkan pahala yang banyak. Di pasar pun hadirin kalau tahu ilmunya, masuk pasar dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar mendapat pahala 2 juta kebaikan. Allah. Maka niatkan semua insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di seluruh negara-negara, di seluruh daerah-daerah, di seluruh kota-kota, orang mengeluh kenakalan remaja, kenakalan pemuda. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaji-kaji ini sebenarnya bukan kenakalan mereka. Ini adalah kenakalan orang tua mereka. Karena apa? Ketika mereka memprodak anak-anak mereka ini lupa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kadang siapa yang menemui istrinya, menggaul istrinya dengan doa Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan bima razaqtana, maka kok ditakdirkan dari pertemuan tersebut mempunyai anak, anaknya ini dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setan tidak bisa menyesatkan. Maka insya Allah yang sudah lewat kita tobati, yang belum datang kita jaga dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Insya Allah hanya doa kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Keluar masjid dengan doa, keluar masjid, dan kita pahami. Karena apa? Ulama katakan kalau kita keluar dari masjid ini setan sudah menyiapkan pasukannya untuk menyesatkan. Maka di dalam keluar masjid kita doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta kepada Engkau ya Allah daripada anugerah-anugerah Engkau. Pakai sandal pun dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal iblisi wal junudihi. Ya Allah,
aku berlindung kepada Engkau daripada iblis dan seluruh pasukan-pasukannya. Sehingga kalau kita sudah dijaga oleh Allah, maka setan, iblis, demen, druwo gak iso bakal menyesatkan, tidak bisa menyesatkannya. Maka bagaimana ilmu-ilmunya ini, walaupun yang nampaknya kecil-kecil ini betul-betul kita jaga. Insyaallah hadirin. Rasulullah SAW melihat sahabatnya ini makan, maka Rasulullah melihat tidak begitu risau dengan wajah yang kurang, karena nampaknya sahabatnya makan tergesa-gesa, lupa dengan baca bismillah. Maka sahabatnya baru ingat itu langsung doa bismillahi awalahu wa akhirahu di tengah-tengah makan. Maka Rasulullah begitu nampak senang. Karena apa? Melihat sahabatnya yang lupa makan, lupa doa tadi, dalam makan lupa doa tadi, lalu ingat dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, setannya keluar dengan keadaan kelengar semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa makan, doa minum, doa masuk masjid, keluar masjid, doa bertemu dengan keluarga, semua kita pelajari. Kita melihat anak-anak kita mengagumkan, maka jangan kagum dengan pemeliharaan, jangan kagum dengan anak kita. Langsung kita mengingati Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang atur Allah Subhanahu wa taala. Sing dadekne manut, sing dadekne beling iki sedaya nggih programe Gusti Allah. Maka bagaimana kita semuanya mengingatkan kita ini kepada Allah. Insyaallah hadirin. Kita pelajari. Kita hidupkan taklim di rumah dengan keluarga kita, Masya Allah. Bagaimana keluarga kita ini betul-betul kita pahamkan bagaimana pentingnya agama. Karena keluarga kita, diri kita ini sayang sekali kepada keluarga. Kalau tidak makan kita risau, kalau tidak punya uang kita risau. Tapi bagaimana kalau tidak dipahamkan agama, bagaimana dikubur mereka? Kalau mereka ini malaikat jabat, dia terus gebukin terus, apa kita nggak risau? Bagaimana nanti ada surga, ada neraka? Kalau nggak sampai dia ke surga, pasti dia akan dimasukkan dalam neraka, akan dibut-but di neraka terus menerus. Maka kita mesti risau. Maka kita pikirkan, jangan hanya kita ini pikirkan masalah keperluan yang sementara saja. Kita pikirkan mereka ini bagaimana ada agama sempurna dalam kehidupannya. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Di masjid dengan jamaah masjid, kemudian di rumah kita hidupkan taklim di rumah dengan keluarga kita di rumah. Bagaimana keluarga kita ini semua bisa sholat, bisa menjaga sholat, semua bisa zikir, semuanya bisa membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran ini, Masya Allah, Rasulullah memerintahkan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kamu di hari kiamat dan akan menjadi penolong kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini Rasulullah sabdakan, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, setiap hurufnya ini berpahala 10 kebaikan. Rasulullah sabdakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bahkan alif itu sudah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tidak bisa bayangkan keberkahannya Al-Quran hadirin. Ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hurufnya Bismillah ada 19. Nanti coba bapak-bapak hitung itu Fatihah itu berapa huruf lagi, tambah Qul akan berapa, Falaq Nas berapa, hitung semua huruf. Nanti bapak-bapak jadi yang mulia, itu setiap hurufnya dilipatkan 10 kali kebaikan. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, maknanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatkan baca Al-Quran, sudah mendapatkan 190 kebaikan. Kebaikan dari mana ini kita dapatkan? Yang terbanyak dari melalui Al-Quran. Maka dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, kamu tidak akan sampai kepada Allah dengan yang lebih baik melainkan yang keluar darinya dari Al-Quran. Maka derajat orang di surga ini nanti yang sekalian, nanti sampai di akhirat, sampai di surga diperintahkan bacalah Al-Quran dan teruslah naik. Setiap ayat yang kamu baca, kamu dapat 1 derajat. Kalau hafal 1000 ayat, maka 1000 derajat. Maka kita niatkan semua, insyaallah nanti orang yang mempunyai orang yang hafal Al-Quran, maka orang yang hafal Al-Quran bisa menolong keluarganya 10 yang ditakdirkan masuk neraka sebab dosanya, tapi yang punya iman itu bisa ditolong oleh orang yang hafal Al-Quran. Kalau bisa bapak-bapak ini hafalkan semua Al-Quran. Niat insyaallah. Dan saya sudah tua, enggak masalah. Sudah tua malah waktunya mungkin 3 berapa hari, enggak masalah.
niatkan aja hafalkan Al-Quran, baca sungguh-sungguh. Nanti belum apa sudah mati, dikubur Allah datangkan malaikat untuk mengajari mereka, dan akhirnya di akhirat dikumpulkan orang yang hafal Al-Quran. Muga-muga diparingi dan kita sedaya Allahumma. Istilah ini kok males-malesan. Insyaallah hadirin. Dan saya sudah tua nggak pakai lihat ya apa-apa. Ini datangkan Ustaz Tarno siapa itu sudah ngajari, dengarkan saja dihafalkan. Nanti apa 1, 2 baru hafal Allahu Akbar. Tapi karena niatnya sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti di akhirat itu dikumpulkan orang-orang yang habis Al-Quran. Insyaallah hadirin. Kalau kita mempunyai anak, nah, kalau kita dia sudah usaha sungguh-sungguh ya masih merujut. Nah anak kita ini mungkin ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 6, 7 itu ya yang jadi dokter nggak apa-apa, yang jadi jenderal nggak apa-apa, yang jadi guru nggak apa-apa, tapi satulah kita jadikan mereka ini habis Al-Quran, sehingga nanti kalau karena kelemahan amal kita tergelincir di neraka itu ada yang menolong. Insyaallah hadirin. Kok sudah anaknya sudah merujut semua Pak, anaknya sudah hafal sama bapaknya, ya cucunya diniatkan, diprogram. Insyaallah niat Allah sekalian. Jadi yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua itu tadi akan kekuatan itu akan ada kalau disertai dengan iman kepada negeri akhirat. Iman pada negeri akhirat itu penting sekali. Kalau orang tidak iman pada negeri akhirat, maka imannya ini belum diterima oleh Allah SWT. yakni di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan wabil akhiratihum yuqinun, pada negeri akhirat itu yakin. Maka karena kita yakin kepada negeri akhirat, kita masih hidup di dunia, kita mikir betul bagaimana diri saya ini selamat di akhirat, anak saya selamat di akhirat, istri saya selamat di akhirat, rumah saya pun manfaat untuk akhirat, masjid saya, sawah ada akhirat, semuanya ini bagaimana bisa manfaat akhirat. Maka kalau kita dipikir kita akhirat, keselamatan akhirat, maka untuk persiapan akhirat itu tidak benar. Makanya seperti para sahabat itu, ada sahabat namanya Hanzul, laki dia itu menemui istrinya, temanten baru, maka datang panggilan, ya Khairullah irkabi, wahai kekasih Allah kamu berangkat. Maka lupa dia itu, baru kepada istrinya langsung hadir di pertempuran, akhirnya syahid yang memandikan malaikat. Nah kita mungkin ya nggak ada peperangan, nggak lawan musuh. Kalau kita ini lagi enak-enaknya, as-salatu khairun minan naum, dan cepat-cepat tinggalkan, selimutnya angkat, itu langsung wudu, langsung makmurkan masjid. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Istilahnya di dalam syairnya orang-orang yang sholawatan, pumpung jembar kalamane, pumpung padang tembulane, podo surah salat sore. Mumpung kita ini isi ning bumi ya sekalian, monggo mumpung isi enek kesempatan ini kita dengan cepat-cepat persiapan kanggo sego minggu sore niku. Kanggo sowan katane Gusti Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sudah malam yang ketiga hari di sini sekalian. Ya alhamdulillah matur suwun dan panjenengan kersa ngrencangi nemani makmurne sarah-sarah masjid sing kita cintai niki nggih tiap bulan panjenengan ngelatih awak, ngeluangne waktu kanggo ten masjid, jadi latihan mencintai masjid. Karena itu kita berharap nanti untuk bulan depan ini juga bapak-bapak dari sini juga mau meluangkan waktu. Sekalian kita tahu saya yang punya sawah itu, kalau nggak mau meluangkan waktunya ke sawah, ya sawah itu beliau. Nah, aku yang di sawah 10 hektar, tapi gak belum yang sawah belas, gak belum berat nih wong ning sawah. Akhirnya wayah panen iki tau kok panen biar panen, ternyata gak enek tanggurane. Sukete boro-boro eneke namung kala jengking, kula sawa lan yo liyane. Panen yo malah bintuk kula, bintuk kala jengking. Karena gak ditangguri. Demikian hadirin yang mulia, kita ini orang beriman, sesungguhnya kita punya wilayah itu seluruh dunia. Paling saya di wilayah itu sak jagat. Wilayah nopo nyebarne kalimat iman la ilaha illallah. Kita sampaikan. Nanti kita mati belek sampai di akhirat dapat setoran kebaikan dari seluruh alam. Panen di akhirat. Karena itu di akhirat dikatakan di sana bukan darul amal. Kalau di dunia itu tempatnya amal, tapi kalau di akhirat itu darul jazaa, tempat pembalasan. Jadi amalan-amalan yang kita buat nanti di akhirat kita dapat panennya. Oleh karena itu bagaimana jamaah yang gabungan dari Gambiran, Pandean, Ujung dan lain sebagainya ini setiap bulannya itu meluangkan waktu 3 hari. Nanti bulan depan ini
pengen ditemani bapak-bapak di sini itu, kalau tempatnya di sini itu yang bareng-bareng 3 hari di sini. Niatkan kita meluangkan waktu. Insyaallah niat Pak ya. Yang tidak niat angkat tangan Pak. Yang tidak niat saja yang angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti niat semua. Insyaallah Pak ya. Nah, begitu niatnya tulus, saya doa ya Allah, berikanlah saya ini juga kesempatan untuk sama-sama belajar menghidupkan agama. Gitu Pak ya, minta maaf kasarnya atur kaula nyuwun sepunten. Monggo majelis sing mulya niki kita tutup kanthi doa kepada majelis. Subhanallah.